Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Maulida Azahra, NPM 3062056276. Saya dari kelas 46. Berita hari ini tentang 7 eksplorasi kebudayaan dalam 5 suku. 7 eksplorasi kebudayaan dalam 5 suku adalah mencari atau menjelajahi 7 unsur kebudayaan seperti bahasa, pengetahuan, organisasi sosial, peralatan hidup atau teknologi, mata pencaharian hidup, religi, serta kesenian dalam 5 suku, yaitu suku Bali, suku Jawa, suku Banjar, suku Lombok, dan juga suku Bugis. Eksplorasi kebudayaan ini dihadiri oleh dosen pengampu yaitu Ibu Hajah Maryam Agustina, sarjana psikolog, magister kesehatan, dan juga mahasiswa kelas 46. Acara ini dilaksanakan pada Rabu 7 April 2021 sampai Jumat 9 April 2021 yang bertempat di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Mengapa saya memilih eksplorasi kebudayaan ini? Karena eksplorasi ini lebih mudah dipahami, karena kita bisa langsung terjun ke lapangan. Sedangkan kalau misalnya kita memilih bedah buku, saya kurang memahaminya, karena tidak bisa melihat dan merasakannya langsung. Eksplorasi kebudayaan ini membuat calon guru sekolah dasar seperti saya dapat terjun langsung dalam eksplorasi kebudayaan yang ada di Tanah Bumbu, agar menjadikan kami lebih memahami dan mendalami secara langsung 7 poin penting universal kebudayaan tersebut, sehingga saya dapat mengangkat naik kebudayaan dan adat istiadat yang ada di Tanah Bumbu, serta bisa memperkenalkan dan menyebarluaskan kebudayaan di bidang ekonomi, sosial, maupun keseniannya. Eksplorasi ini berjalan dengan baik, di mana pada hari Rabu 7 April 2021, hari pertama eksplorasi kebudayaan, saya menuju kampung suku Bali, yaitu Desa Wonosari. Di situ merupakan desa dengan mayoritas bersuku Bali. Mereka sering berkomunikasi menggunakan bahasa alus, lumrah, dan juga bahasa Bali kasar. Sistem pengetahuannya yaitu berupa janur kuning yang dibuat menjadi penjor yang melambangkan tentang kemenangan Dharma melawan Dharma, atau artinya kebaikan melawan keburukan. Suku Bali di Desa Wonosari ini sudah tidak menganut perbedaan dalam kasta. Mereka juga memiliki organisasi yang dinamakan Karang Taruna Citra Dewata. Sistem peralatan hidup dan teknologi yang digunakan suku Bali Desa Wonosari ini juga semakin berkembang setiap tahunnya. Kesenian desa tersebut berupa ogoh-ogoh atau biasa disebut patung besar dengan butakala, di mana patung besar tersebut berfungsi untuk menghilangkan aura-aura negatif yang ada pada desa tersebut. Patung besar ini biasanya dibawa atau diarak keliling kampung dengan cara membakar patung tersebut. Suku Bali Desa Wonosari ini juga masih menganut kepercayaan potong gigi, di mana hal tersebut bermakna untuk mengendalikan nafsunya. Untuk agama yang mereka anut masih agama Hindu. Pada hari berikutnya atau hari kedua, saya lanjutkan lagi untuk mencari lagi informasi pertama tentang suku Jawa. Suku Jawa ini di daerah Tanah Bumbu juga cukup banyak.
Informasi yang saya dapat berupa perbedaan kesenian antara orang suku Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga Jawa Tengah. Misalnya seperti rumah adat mereka yang berbeda semua. Suku Jawa Timur memiliki rumah adat yang bernama Joglo Situbondo. Suku Jawa Barat memiliki rumah adat yang bernama Imah Badakhi. Sedangkan Jawa Tengah rumah adatnya yaitu rumah Joglo. Pakaian adatnya juga berbeda. Pakaian adat Jawa Timur adalah baju pesaan. Jawa Barat adalah baju pangsi dan juga kebaya. Sedangkan pakaian adat Jawa Tengah berupa baju Jawi Jangkep dan kebaya. Adapun senjatanya untuk ketiga suku Jawa tersebut sama-sama yaitu masih keris. Sistem kepercayaan suku Jawa mayoritasnya masih menganut agama Islam, tapi ada juga yang menganut agama Islam Kejawen, di mana Islam Kejawen ini masih mempercayai bahwa kehidupan itu diatur oleh alam, maka mereka disuruh bersikap menerima atau pasrah pada keadaan. Dan mereka juga percaya pada keberadaan arwah atau roh leluhur dan juga makhluk halus seperti lelembut, tuyul, demit, dan juga jin. Suku Jawa juga masih memiliki kepercayaan pada hari-hari sakral, misalnya hari Maulid Nabi yang harus dilakukan di keraton, bulan 1 Suro, dan juga larangan-larangan pada bulan 1 Suro. Kedua, suku Banjar. Suku Banjar memiliki sistem bahasa berasal dari daerah Banjar yang merupakan pembaharuan beberapa daerah. Bahasa Banjar memiliki kedudukan sejajar dengan bahasa Melayu Jawa dan Melayu Dayak. Sistem pengetahuan suku Banjar berupa musim, di mana mata pencahariannya yaitu bertani dan nelayan yang sangat mengandalkan musim. Mereka melihat curah hujan, kemarau, dan juga mata angin. Sistem organisasi suku Banjar yaitu ada bobuhan atau perkumpulan dari keluarga Batih. Sistem teknologi suku Banjar masih memanfaatkan teknologi tepat guna berbasis sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Suku Banjar menganut kepercayaan pada ajaran agama Islam, dan untuk sistem kebudayaannya, mereka memiliki kebudayaan berupa budaya Ba'ayun Maulud dan juga tari persembahan, yaitu tari Radap Rahayu. Ketiga, suku Lombok atau suku Sasak, di mana mereka berkomunikasi masih menggunakan bahasa Sasak. Adapun unsur pengetahuan yang mereka miliki yaitu tentang pembuatan lantai dari tanah liat yang dicampur dengan kotoran sapi. Mereka percaya bahwa percampuran itu bisa membuat lantai lebih kokoh dan kuat. Dalam suku Sasak juga memiliki sistem organisasi, yaitu berupa pelapisan sosial, pemerintah, organisasi sosial, dan juga sistem kekerabatan. Suku Sasak mayoritasnya beragama Islam, tapi ada sebagian minoritas yang masih menganut kepercayaan kuno, yaitu Boda. Suku Sasak juga memiliki keunikan lain, yaitu di mana acara pernikahan mereka harus menikah dengan sesama orang suku Sasak, dan ada juga tradisi kawin lari. Adapun sistem keseniannya yaitu berupa rumah adat yang mereka tinggali di daratan, cenderung rumahnya lebih luas dan juga melintang. Sedangkan yang tinggal di daerah pegunungan terpencil, rumahnya lebih tersusun rapi. Rumah adat suku Sasak biasanya tidak memiliki jendela dan keadaan di dalamnya pun gelap. Untuk kesenian tradisionalnya ada tarian gendang belek, bau nyale atau peristiwa tradisi yang sangat sakral, dan
juga ada bela diri yang disebut Perisaian. Dan yang terakhir ada suku Bugis. Suku Bugis atau Tau Ogi merupakan suku dengan mayoritas kedua terbesar di Kabupaten Tanah Bumbu, karena mayoritas pertama itu adalah suku Banjar. Suku Bugis biasanya berkomunikasi menggunakan bahasa mereka tersendiri, yaitu bahasa Bugis. Mayoritas suku Bugis masih menganut agama Islam Slang. Suku Bugis memiliki kesenian berupa rumah adat yang diberi nama bola soba dan juga senjata andalannya yaitu badik. Sistem pengetahuan suku Bugis di Tanah Bumbu yaitu adalah sarung tenun pagatan. Sarung tenun pagatan yang mana merupakan kain tradisional yang ada di daerah Kota Pagatan di Kabupaten Tanah Bumbu. Sistem kemasyarakatan suku Bugis adalah tudang sipulung atau berkumpul dalam musyawarah besar. Biasanya musyawarah tersebut membahas tentang pernikahan ataupun acara-acara besar lainnya. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa dari 7 eksplorasi kebudayaan tersebut dalam 5 suku ada satu unsur yang sama, yaitu unsur sistem pencahariannya, di mana ke dalam 5 suku tersebut sama-sama masih bertani berupa padi, berkebun sayur, sawit dan karet, dan juga nelayan. Tapi ada perbedaan dari suku Bali, yaitu masyarakat suku Bali masih banyak yang sistem pencahariannya mengukir. Sampai sudah pada hari terakhir yaitu Jumat 9 April 2021, saya dan teman-teman saya saling berbagi informasi yang kami dapat tadi mengenai 7 unsur kebudayaan tadi, agar informasi yang kami dapat lebih lengkap. Sekian dulu dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.